Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Salsabila dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai biosintesis makromolekul yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lipid. Adapun anggota kelompok kami ialah Ainul Fitri, Naila Salsabila, Nur Hikmasari, Yulistin Sepena, Muhammad Farhan Sucipto, dan Muhammad Rahmat Hidayat. Adapun definisi, yaitu biosintesis makromolekul merupakan proses pembentukan suatu metabolit atau produk metabolisme dari molekul yang sederhana sehingga menjadi molekul yang lebih kompleks yang terjadi pada organisme hidup. Yang pertama, karbohidrat. Adapun definisi dari karbohidrat yaitu suatu zat gizi yang fungsi utamanya sebagai penghasil energi. Senyawa organik terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Terdiri atas unsur C, H, O dengan perbandingan 1 atom C, 2 atom H, dan 1 atom O. Adapun definisi lain dari karbohidrat yaitu merupakan sumber energi dan cadangan energi yang melalui proses metabolisme C. Banyak sekali makanan yang kita makan sehari-hari adalah sumber karbohidrat seperti nasi atau beras, singkong, umbi-umbian, gandum, sagu, jagung, ketan, dan beberapa buah-buahan lainnya. Adapun fungsi karbohidrat, yang pertama sebagai sumber energi utama, yang kedua berperan penting dalam proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, dan pembentukan struktur sel, jaringan, serta organ tubuh. Yang ketiga, membantu proses pencernaan makanan dalam proses pencernaan. Yang keempat, membantu penyerapan kalsium. Yang kelima, merupakan pembentuk senyawa lainnya, misalnya sebagai asam lemak, sebagai penyusun lemak, dan asam amino sebagai penyusun protein. Penggolongan karbohidrat. Pertama, monosakarida, C6H12O6. Karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut. Yang kedua, disakarida, C12H22O11. Karbohidrat yang mengandung 2 satuan monosakarida. Yang ketiga, polisakarida, C6H11O5. Karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan banyak satuan dari monosakarida. Yang keempat, oligosakarida. Karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan 3-8 satuan monosakarida. Biosintesis karbohidrat. Semua jenis karbohidrat diserap dalam bentuk monosakarida. Proses penyerapan ini terjadi di usus halus. Dijumpainya maltosa, sukrosa, dan laktosa dalam urin apabila mengkonsumsi gula dalam jumlah banyak. Akhirnya berbagai jenis karbohidrat diubah menjadi glukosa sebelum diikut sertakan dalam proses metabolisme. Proses metabolisme karbohidrat. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa CHO yang memiliki 6 atom C menjadi asam priupat, senyawa yang memiliki 3 atom C. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi yang mengubah asam priupat yang beratom 3C menjadi senyawa baru yang beratom C2 buah, yaitu aksetil koenzim A. Yang ketiga, siklus Krebs. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia dalam sel yang berlangsung secara berurutan dan berulang. Siklus Krebs ini juga disebut asam sitrat, menggunakan nama Hans Krebs, seorang ahli biokimia. Yang keempat, transfer elektron. Rantai transfer elektron adalah tahapan akhir sebelum masuk rantai transport elektron yang berbeda dalam mitokondria. 8 pasang atom H yang dibebaskan selama berlangsungnya siklus Krebs akan ditangkap oleh NAD dan FAD menjadi NADH dan FADH. 2. Protein. Definisi protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer
dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Struktur protein. 1. Struktur primer protein adalah urutan asam amino dalam rantai polipeptida yang menyusun protein. 2. Struktur sekunder protein berkaitan dengan bentuk dari berbagai rangkaian asam amino pada protein oleh ikatan hidrogen antara atom hidrogen dari gugus amino dengan atom oksigen dari gugus karboksil. 3. Struktur tersier protein merupakan bentuk 3 dimensi dari suatu protein. 4. Struktur kuartener protein merupakan susunan subunit dalam protein oligomer. Komponen penyusun protein. Asam amino adalah sembarang senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil dan amina. Asam amino terdiri dari 1. Asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh. Contoh asam amino esensial yaitu valin, leusin, isoleusin, histidin, arginin, treonin, triptofan, metionin, fenilalanin, dan lisin. 2. Asam amino non-esensial yaitu asam amino yang dapat disintesis dalam tubuh. Contoh asam amino non-esensial yaitu glisin, alanin, serin, glutamin, tirosin, prolin, asparik, asparagin, aspartat, sistein, dan asam glutamat. Komponen penyusun protein. Ion Zwitter ion adalah senyawa yang memiliki sekaligus gugus bersifat asam dan basa. Pada pH netral, Zwitter ion akan bermuatan maupun positif. Komponen penyusun protein. Hidrolisis peptida. Suatu polipeptida atau protein dapat mengalami hidrolisis jika dipanaskan dengan asam klorida pekat sekaligus sekitar 6 m. Ikatan peptida diputuskan sehingga dihasilkan asam amino bebas. Dalam tubuh manusia atau hewan, hidrolisis polipeptida atau protein terjadi karena pengaruh enzim. Komponen penyusun protein. Denaturasi protein adalah pemutusan ikatan yang lemah dalam molekul protein sehingga mengubah struktur yang sangat teratur dalam protein dan juga menghilangkan fungsi biologis. Penggolongan protein. 1. Enzim yaitu protein yang berfungsi sebagai biokatalis. 2. Protein transport yaitu protein yang mengikat dan memindahkan molekul atau ion spesifik. 3. Protein nutrien dan menyimpan yaitu protein yang berfungsi sebagai cadangan makanan. 4. Protein kontraktil yaitu protein yang memberikan kemampuan pada sel dan organisme untuk mengubah bentuk atau bergerak. 5. Protein struktur yaitu protein yang berperan sebagai penyangga untuk memberikan struktur biologi, kekuatan atau perlindungan. 6. Protein pertahanan atau antibodi yaitu protein yang melindungi organisme terhadap serangan organisme atau penyakit. 7. Protein pengatur yaitu protein yang berfungsi mengatur aktivitas seluler atau fisiologi. 3. Lipid atau lemak. Lipid berasal dari kata Yunani, yaitu lipos yang berarti lemak.
Lipid adalah senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut di dalam air, yang dapat diekstrak dari sel dan jaringan oleh pelarut nonpolar seperti kloroform atau eter. Peran lipid secara biologi, struktur, dan sifat fisik. Yang pertama, lebih larut dalam pelarut organik dibandingkan pelarut air. Yang kedua, lipid nonpolar atau lemak dan minyak berperan sebagai energi, karena oksidasi lemak menghasilkan energi tinggi. Yang ketiga, lipid amfifilik atau fosfolipid dan sterol berperan membentuk membran biologi. Yang keempat, steroid adalah prekursor untuk beberapa hormon yang dapat ditemukan dalam membran. Yang kelima, beberapa lipid berperan sebagai pigmen warna, kofaktor enzim atau vitamin K, hormon atau estrogen dan testosteron, molekul signal atau prostaglandins, elektron pembawa atau ubiquitin, atau membantu lipid selama pencernaan atau garam empedu. Lipid dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan besar, yaitu lipid sederhana, merupakan senyawa ester asam lemak dan berbagai alkohol, contohnya lemak, minyak, dan lilin. Yang kedua, lipid kompleks atau gabungan, merupakan senyawa ester asam lemak yang mempunyai gugus lain di samping alkohol dan asam lemak, misalnya karbohidrat atau protein, contoh fosfolipid, glikolipid, dan lipoprotein. 3. Derivatief lipid merupakan senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis, contohnya asam lemak, keton, hidrokarbon, sterol, vitamin larut lemak, dan beberapa hormon. Berdasarkan sifat kimianya, lipid dapat pula dibedakan menjadi 2, yaitu lipid yang dapat disabunkan atau dapat dihidrolisis dengan basah, contohnya lemak dan minyak. Selanjutnya, lipid yang tidak dapat disabunkan, contohnya sterol dan terpen. Berikut beberapa contoh struktur molekul dari lipid, di antaranya lemak, trigliserida, di sampingnya ada mentol atau terpenoid, dan di bawahnya ada kolesterol atau steroid. Selanjutnya itu triasilgliserol atau trigliserida. Trigliserida merupakan ester asam lemak dengan gliserol dan komponen utama lebih dari 95% dari minyak atau lemak. Ini merupakan struktur dari trigliserida. Maksud dari triasil di sini yaitu 3 asam lemak berkaitan dengan gliserol sehingga membentuk suatu ikatan ester di dalamnya plus H2O. Selanjutnya yaitu sifat fisik triasilgliserol, bersifat nonpolar atau hidrofobik atau tidak larut dalam air. Titik lele bergantung kepada jenis asam lemak penyusunnya. Maksud dari jenis asam lemak penyusunnya berdasarkan jumlah karbon dan ikatan rangkap. Semakin banyak jumlah karbon, asam lemak semakin jenuh atau kejenuhannya semakin tinggi. Semakin asam lemak jenuh, maka titik lelehnya akan semakin besar. Akibatnya akan berwujud padat pada suhu ruang yang disebut dengan lemak. Semakin banyak jumlah ikatan rangkap, maka asam lemak tidak jenuh, jadi ketidakjenuhannya semakin besar. Semakin tidak jenuh, maka titik lelehnya akan semakin rendah, maka wujudnya akan cair pada suhu ruang yang disebut dengan minyak. Selanjutnya yaitu asam lemak. Asam lemak merupakan asam karboksilat dengan rantai hidrokarbon yang umumnya alifatik. Jumlah atom karbonnya bervariasi, C2 sampai C30 atau lebih. Namun,
umumnya berkisar antara C12 hingga C22 dan sebagian besar berupa C16 dan C18. Ini merupakan contoh dari asam lemak, yaitu asam laurat. Asam lemak jenuh tidak mengandung ikatan rangkap dan di dalamnya rantai hidrokarbonnya. Sebagian besar berasal dari lemak hewan seperti margarin, susu, dan daging. Contoh asam lemak: asam kaproat yang banyak terdapat pada susu kambing, asam stearat yang banyak ditemukan di daging. Selanjutnya, asam lemak tidak jenuh memiliki minimal satu ikatan rangkap, contohnya asam oleat atau C18.21. Maksudnya yaitu terdapat 18 atom karbon dan satu ikatan rangkap. Sebagian besar berasal dari lemak nabati seperti minyak sayur, minyak zaitun, minyak kedelai, minyak alpukat, dan lain-lain. Hampir semua asam lemak tidak jenuh di alam memiliki konfigurasi cis. Maksudnya yaitu C yang berikatan dengan C rangkap pada sisi yang sama. Contohnya pada struktur asam oleat yaitu C8 dan C11. Asam lemak trans sebagian besar terbentuk sebagai produk sampingan saat proses saturasi asam lemak pada proses hidrogenasi minyak alami. Misalnya dalam industri margarin, C yang berikatan dengan C rangkap pada sisi yang berlawanan. Ada beberapa asam lemak alami. Yang pertama asam laurat, asam miristat, asam palmitat, asam stearat, asam arahidat, asam lignoserat, asam palmitoleat, asam oleat, asam alfa-linoleat, asam linolenat, dan asam arahidonat. Lilin biologis merupakan ester asam lemak jenuh dengan panjang rantai 14-36 atom C dan asam lemak tak jenuh dengan panjang rantai 16-30 atom C. Contohnya ialah C25H51, CO2, C28H37. Struktur lipid dalam membran. Yang pertama ada gliserofosfolipid, yakni fosfolipid yang tersusun dari gliserol ditambah 2 VA yakni C1 dan C2 ditambah dengan fosfat yakni C3 dan tersusun dari komponen utama dalam membran biologi. Yang kedua adalah fosfolipid. Saat fosfolipid ditambahkan ke dalam air, dia akan membentuk misel dengan bagian nonpolar berada di dalam, sedangkan bagian polar berada di luar kontak dengan air. Fosfolipid juga dapat membentuk membran bilayer. Struktur bilayer fosfolipid ditemukan dalam membran sel. Fosfolipid merupakan komponen utama dalam membran sel. Struktur yang ketiga ialah sphingolipid. Sphingolipid merupakan dihidrat sphingosine yang tidak mengandung gliserol, namun mengandung sphingosine atau amino alkohol berantai panjang. Ditemukan baik pada tumbuhan dan hewan, banyak ditemukan pada sistem syaraf, dan mempunyai bentuk yang sederhana. Kita dapat melihat struktur dari sphingolipid. Yang keempat adalah steroid. Steroid adalah lipid yang memiliki 4 cincin karbon. Steroid atau sterol utama pada hewan. Kolesterol merupakan steroid yang penting dalam membran sel, dan testosteron dan estrogen berfungsi sebagai hormon seksual. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.